Nah, oke, teman-teman, silakan bisa dilihat di layarnya ya. Kalau sorof itu dia memiliki istilah-istilah juga, dan istilah yang ada di sorof dengan di nahwu nanti jelas berbeda ya. Nah, kalau di sorof kita mengenal ada istilah tasrif, kemudian ada istilah sigot, ada istilah wazan, dan ada istilah mauzun. Nah, ini adalah empat istilah pokok ya, atau apa namanya, unsur yang penting yang wajib banget buat teman-teman tahu gitu ya, karena ini nanti sering muncul gitu ya, empat istilah ini di pembelajaran sorof kita. Yang pertama ada tasrif. Nah, nanti kalau tasrif ini, kalau secara pengertian di sini ya, adalah proses merubah bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Setiap kalimat dalam bahasa Arab memiliki kurang lebih sekitar 77 perubahan bentuk kalimat, yang mana semuanya itu terbagi ke dalam 11 bentuk yang dinamakan sigot. Jadi sigot itu adalah bentuk kata atau bentuk kalimat ya. Eh, Dimulai dari sini saya akan mengatakan kalimat itu sebagai kata ya, karena di bahasa Arab yang disebut satu kata itu adalah satu kalimat. Adapun satu kalimat di Indonesia itu di bahasa Arabnya satu jumlah. Jadi jangan terkecoh ya ketika saya menyebutkan satu kalimat berarti lafad zaidun, lafad masjidun, lafad rojulun. Nah, itu satu kalimat masing-masingnya itu dinamakannya ya. Jadi bentuk kalimat diistilahkan di sorof ini sebagai kata apa, sigot ya istilahnya. Nah, kalau tasrif itu sendiri itu adalah proses perubahannya, proses merubah bentuk kalimatnya. Yang dinamakan proses berarti seperti saya mentasrif lafad nasoro nih ya. Kalau mentasrif lafad nasoro berarti saya merubah dari nasoro ke bentuk yang lain. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron wa zaka apa fahuwa nasirun wa zaka mansurun. Nah, itu yang dinamakan tasrif. Jadi proses merubah bentuk kata, apa, bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu tasrif. Nah, adapun sigot tadi bentuk kalimatnya, satuan kalimat yang diucapkan itu adalah sigot, dan ada 11 bentuk sigot di bahasa Arab itu ya. Nah, nanti 11 bentuk itu masing-masing ada namanya. Nah, apa saja nama-nama yang 11 ini? Lihat di pengertian sigot. Sigot adalah bentuk kalimat yang terdiri dari 11 macam kelompok bentuk kata. Adapun nama-nama 11 kelompok bentuk kata sigot tersebut ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Nah, eh, untuk fi'il madi itu kalau di tasrifan, ya ini urut sebetulnya urut ya untuk tasrifan ini. Fi'il madi itu katanya nasoro misalkan, atau selain kata nasoro ada kata ba, doroba, itu adalah fi'il madi. Dan secara pengertian yang disebut dengan fi'il madi itu adalah kalimat ya, atau sigot bentuk kalimat yang dia itu menunjukkan makna telah lalu ya, lampau, sesuai dengan namanya madi. Fiil kata kerja, madi telah lalu. Ya, tadi contohnya nasoro. Nasoro berarti telah menolong. Doroba telah memukul. Kemudian sigot yang kedua adalah fiil mudore. Kalau kita urutkan dari yang pertama nasoro yanusuru. Nah, berarti yanusuru adalah sigot fiil mudore. Nah, apa tandanya gitu? Kita bisa mengetahui sebuah kalimat itu menunjukkan sigot fi'il mudhari, yaitu ada huruf ya di awal biasanya, yansuru. Kemudian secara makna dia itu menunjukkan kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Misalkan kalau tadi kata nasoro bermakna telah menolong, yansuru bermakna sedang atau akan menolong. Dan di sini ada masdar. Kalau masdar ini dia berarti menunjukkan kata asalnya ya, kata dasarnya gitu ya. Maksudnya kata asal di sini ya kata dasar, misalkan nasoro yansuru nasron. Nah, nasron ini berarti masdar kan. Masdar itu maknanya ya dia itu kata dasarnya. Berarti nasron pertolongan.
Nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong, nasron pertolongan. Terus kalau misalkan kitaban berarti tulisan. Kataba yaktubu kitaban tulisan. Kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, kitaban tulisan. Doroba telah memukul, yadribu akan atau sedang memukul, dorban pukulan. Gitu. Jadi menunjukkan kata dasarnya dari segi makna itu ya. Masdar mim memiliki makna yang sama dengan masdar biasa ya. Hanya saja dari lafadznya dia ditambahi mim di awal. Nasoro yansuru nasron wa mansoron. Kataba yaktubu katban wa maktaban. Atau fataha yaftahu fathan wa maftahan. Kemudian isim fa'il secara mudahnya dia itu menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan ya, isim fa'il. Nasirun orang yang menolong. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun. Nah, nasirunnya lah yang dimaksud dengan sigot isim fa'il. Fahuwanya apa dong? Kalau fahuwa itu istilah kata gantinya ya, domirnya. Huwa, ia, hum, hunna, dan lain-lainnya. Jadi kalau fahuwanya itu tidak termasuk sigotnya. Nasirun orang yang menolong. Isim fa'il. Isim maf'ul berarti orang yang terkena oleh perbuatan itu tadi. Berarti korbannya ya. Berarti orang yang ditolong. Bagaimana bentuk sigotnya? Mansurun. Nasoro fi'il madi, yansuru fi'il mudhari, nasron masdar, mansorun mansoron masdar mim, fahuwa nasirun isim fa'il, wazaka mansurun, mansurunnya isim maf'ul. Kemudian fi'il amar, unsur. Unsur itu fi'il amar ya, bermakna perintah, tolonglah. Fi'il nahyi ada la tansur, berarti ini melarang, janganlah menolong. Mansorun, mansorun. Nah, isim zaman isim makan ini lafadznya sama ya, mengikuti pola maf'alun maf'alun gitu ya. Mansorun, mansorun. Maftahun, maftahun, maktabun, maktabun. Isim zaman dan isim makan. Bagaimana cara membedakannya gitu? Kalau lafadznya sama gitu. Nah, itu nanti tergantung kebutuhan konteks kalimatnya ya. Siapul kalamnya mau menunjukkan dia sebagai penunjuk waktu atau penunjuk tempat. Kalau misalkan kita mau menyebutkan maktabun itu adalah meja, tempat untuk menulis gitu ya. Berarti dia isim makan. Tapi kalau yang dimaksud maktabun adalah waktu menulis, jam menulis gitu ya. Berarti dia sigotnya isim zaman jadinya. Dan isim alat miktabun. Miktabun ya. Bentuknya mengikuti pola mif'alun. Miktabun, midrobun, miftahun. Ya, kalau miftahun berarti alat untuk membuka. Miktabun alat untuk apa? Alat untuk menulis. Mistorotun, misalkan alat untuk menggaris. Ya, dinamakan penggaris ya. Nah, nanti ini juga sebetulnya akan dibahas lagi ya nanti. Kemudian ada wazan dan mauzun. Ini yang tidak boleh ketinggalan ya teman-teman. Wazan artinya adalah timbangan. Ini secara bahasanya ya. Kalau dalam ilmu sorof, wazan itu kalimat yang digunakan sebagai acuan untuk setiap kalimat dalam bahasa Arab. Maksudnya gimana? Wazan itu pola ya. Artinya semua tasrifan itu mengikuti wazan ya atau mengikuti pola. Dan biasanya pola itu yang digunakan di dalam ilmu sorof itu ikutnya lafad fa ain sama lam. Fa fi'il, ain fi'il sama lam fi'il. Itu dinamakannya seperti itu ya. Jadi wazan itu fa'ala. Semua semua kalimat atau semua tasrifan di bahasa Arab ya, di kalimat-kalimat bahasa Arab itu ikut wazan namanya. Nasoro ikut wazan apa? Ikut wazan fa'ala. Mansurun ikut wazan apa? Ikut wazan maf'ulun. Jadi semuanya itu mengikuti fa'ala ya, mengikuti fa fi'ilnya, mengikuti ain fi'ilnya, mengikuti lam fi'ilnya. Seperti itu. Ya, bagaimana cara apa namanya
mengetahui nasoro mengikuti wazan fa'ala, yansuru mengikuti wazan yaf'ulu. Kita tinggal menyamakan harokatnya saja gitu ya. Tinggal samakan harokat dan huruf tambahannya saja maksud saya ya. Ketika nasoro ya karena nasoro ini semuanya huruf asal nun, sod sama ro, berarti ya tinggal ikutkan wazan fa'ala gitu ya. Nah, kemudian yansuru karena dia yansuru itu ditambahi iya di awal, maka wazannya pun ya disesuaikan saja tambah iya di awal plus harokatnya sama kan yansuru yaf'ulu. Kemudian nasirun fa'ilun. Nah, tinggal disamakan harokat sama penambahan huruf-hurufnya. Itu adalah untuk eh, mengetahui lafaz ini ikut wazan apa gitu. Nah, kalau mauzun berarti adalah yang ditimbang, berarti kalimatnya gitu ya. Nasoro sebagai mauzun, wazannya fa'ala. Dalam ilmu sorof, mauzun adalah yang mengikuti wazan, baik dari segi harokat maupun penambahan hurufnya. Jadi, si mauzun inilah yang harus mengikuti wazan, gitu. Nah, ini ada beberapa macam yang perlu teman-teman pahami seputar wazan mauzun. Di bahasa Arab itu wazannya ada banyak sekali ya. Jadi semua kalimat di bahasa Arab yaitu ikut salah satu dari wazan-wazan yang sekian banyaknya ini gitu ya. Dan teman-teman harus paham. Ya memang agak rumit dan banyak gitu. Tapi insya Allah kalau polanya sudah ketemu nanti akan sangat mudah sekali kita bisa menentukannya ya. Menganalisisnya juga akan mudah. Nah, untuk wazan agar memudahkannya itu dibagi menjadi dua. Ada mujarod sama ada mazid. Nah, mujarod ya sulasi mujarod ya sulasi itu berarti tiga huruf ya tiga huruf asal. Mujarod itu kosong dari huruf tambahan. Yang kita lihat di sini adalah sigot fi'il madinya ya. Nah, sigot fi'il madi itu posisinya berada di awal kalau dalam tasrifan ya. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Berarti fa'ala dia jadi fi'il madi dan dialah yang jadi pola pertama yang kita analisa di sini. Nah, kembali lagi ke awal sulasi bermakna tiga ya tiga huruf asal di sini fa'ala fi'il madinya tiga huruf asal ya. Nah, karena itu dia dinamakan sulasi. Mujarod tidak ada huruf tambahan. Karena nanti selain sulasi mujarod ada sulasi mazid. Huruf yang asalnya tiga tapi dia ditambahi huruf tambahan. Ya, kita bahas dari yang mujarod dulu ya. Untuk sulasi mujarod itu ada 6 bab. Ada 6 bab semuanya. Bab yang pertama ada fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Nah, berarti yaf'ulu ini adalah fi'il mudhari'nya ya. Nah, di sini hurufnya ada tiga dan semuanya adalah huruf asal. Kemudian mauzunnya, nah kalau mauzun ini ada banyak ya, tidak harus nasoro, bisa kataba, bisa doroba. Pokoknya semua kalimat bahasa Arab yang dianggap mengikuti wazan fa'ala ini, maka dia termasuk mauzun bab ke-1, ya termasuk kelompok sulasi mujarod bab ke-1 yang sekiranya mengikuti wazan fa'ala yaqulu ini. Nasoro yansuru kataba yaktubu. Nah, apalagi jalasa yajlisu, nah itu tidak masuk karena yajlisunya dia pakai kasroh ya, enggak jalasa yajlisu. Sajada yasjudu masuk. Terus ada banyak sekali contoh yang nanti bisa teman-teman temui baik itu di Al-Qur'an ataupun di kitab-kitab kuning ya. Untuk wazan bab kedua itu wazannya atau polanya adalah fa'ala yaf'il. Mauzunnya, contoh mauzunnya adalah doroba yadribu. Ya, berarti jala saya jelisu masuk di sulasi mujarod yang bab kedua ini. Fa'ala yaf'alu untuk wazan bab ketiga mauzunnya fataha yaftahu. Nah, ini difathahkan si ain fiilnya ya, dua-duanya ain fiil madi sama ain fiil mudhari'nya itu difathahkan dua-duanya ini. Fataha yaftahu. Nah, ini juga nanti
eh, cara menentukan mana fa fiil, mana ain fiil, mana lam fiilnya, teman-teman hanya perlu mensejajarkannya saja gitu. Ibarat kata kalau nasoro ini tinggal taruh aja di bawahnya fa'ala. Nah, berarti ini huruf nun sejajar dengan huruf apa, huruf sod sejajar dengan huruf apa, ro sejajar dengan huruf apa gitu. Nanti langsung ketemu. Oh, berarti nasoro fa fiil, apa nunnya ini fa fiil, sodnya ain fiil, ro-nya lam fiil. Nah, nanti ketemunya seperti itu. Untuk bab keempat, selasi mujarrad itu wazannya fa'ila yaf'alu di kasroh ain fi'il madi, kemudian fathah ain fi'il mudhari. Mauzunnya alima ya'lamu. Dan alima ya'lamu bisa eh, hamida yahmadu wa miko, nanti ada banyak sekali sih ya di Al-Quran tentunya. Kemudian untuk wazan bab kelima itu fa'ula yaf'ulu. Ini ain fi'il madi sama ain fi'il mudhari'nya di domah. Mauzunnya ada hasuna yahsunu. Bab ke-6 ada fa'ila yaf'ilu. Untuk mauzunnya ada hasiba yahsibu ya. Ini hasiba yahsibu ya, bukan ya, apa bukan hasibu. Ini salah tulis. Nah, setelah kita tahu sulasi mujarod itu ada 6 bab, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah sulasi mazid. Nah, sulasi mazid itu semuanya ada 14 bab. Ya, tentu sangat banyak ya. Dan biar tidak bingung juga, maka yang 14 bab itu dibagi menjadi tiga kelompok lagi maksudnya ya. Ada yang sulasi mazid biharfin, artinya apa? Artinya tiga huruf asal, tapi dia ditambahi, mazid itu ditambahi ya, lawan katanya mujarrad. Ditambahi biharfin dengan satu huruf. Ya, jadi asalnya itu fa'ala ya, fa ain sama lam, cuma dia dikasih tambahan sehingga dia disebutnya sulasi mazid, bukan lagi sulasi mujarrad. Contohnya bab pertama ini ada tiga bab ya yang biharfin itu mazid biharfin. Yang pertama wazannya af'ala yuf'ilu. Nah, ini ditambahi hamzah berposisi di apa? Di awal kalimat atau sebelum fa fi'il disebutnya ya. Af'ala yuf'ilu. Mauzunnya akroma yukrimu. Selain akroma yukrimu bisa amana yu'minu. Atau kalau misalkan mau pakai contoh lain, an'ama yun'imu. Untuk bab kedua, ini wazannya ditambahi tasydid ya. Fa'ala yufa'ilu. Mauzunnya farroha yufarrihu. Nah, nanti untuk tasrifan, cara mentasrifnya juga beda ya dengan sulasi mujarad kalau mazid ini. Ini ditambahi tasydid di ain fiilnya. Nah, berarti kalau farroha yufarrihu, posisi ain fiilnya pada huruf ro. Ditambahi tasydid farroha yufarrihu. Untuk bab ketiga ada fa'ala yufa'ilu. Ini ditambahi alif di antara fa fi'il dengan ain fi'ilnya. Mauzun yang masuk salah satunya adalah qatala yuqatilu atau ba'ada yuba'idu juga bisa. Saqata yusaqitu dan banyak teman-teman temui juga nanti ya. Selanjutnya untuk sulasi mazid bihar fain ya, bihar fain dengan ya, bihar fain dua huruf. Sulasi artinya tiga, mazid ditambahi biharfain dua huruf, berarti jadi totalnya 5 huruf ya. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa lihat di sini. Pokoknya semuanya pasti ditambahi 2 huruf. Kalau tadi kan 1 huruf. Coba saya minta kaputri, kaputri kalau ada.
Ustaz. Nah, setelah ini saya minta teman-teman untuk apa namanya menemukan huruf yang menjadi huruf tambahannya apa ya. Nah, untuk Kak Putri di bab pertama sulasi muadzib biharfain wazan in fa'ala yanfa'ilu mauzunnya in kasaro yan kasiru. Manakah yang jadi huruf tambahannya ini? Huruf apa saja yang jadi Alif, huruf tambahan? alif dan nun Ustaz. Bukan alif ya, karena ada harokat Hamzah, ya. Ya, hamzah dan nun itu yang Hamzah jadi dan huruf nun. tambahannya. Berarti inkasaro asalnya dari kata apa? Kalau infa'ala kan asalnya fa'ala. Berarti kalau inkasaro asalnya Dari kasaro Ustaz. kasaro ya. Kasaro yaksiru. Hmm. Ya betul sekali. Selanjutnya Kak Aufa. Terima kasih. Ya terima kasih Kak Putri sudah menjawab. Kak Aufa, ya buat teman-teman lain biar bisa Ya aktif Ustaz. juga ya. Kak Aufa ifta'ala yafta'ilu ya. Wazan ifta'ala yafta'ilu mauzun ijtama'a yajtami'u. Mana yang jadi dua huruf tambahan di sini? Huruf Hamzah dan huruf Jim Ustaz. Hamzah dan Dan Jim. jim. Pada lafad ifta'ala apakah ada huruf jim? Oh yang ifta'ala ya Ustaz. Fa-nya Ustaz. Hamzah dan fa-nya. Wazan dan mauzun itu sebetulnya ketika ifta'ala dan ijtama. Nah, karena itu adalah satu kesatuan, maka di sini sama huruf tambahannya harus huruf yang sama gitu. Haruslah huruf yang sama. Kalau misalkan dikatakan huruf tambahannya huruf fa, maka di mauzunnya juga harus tambahan huruf fa gitu. Paham nggak? Ya, ini kan Kurang. oke, saya coba ulangi ya. Jadi untuk wazan dan mauzun itu adalah satu kesatuan. Artinya apa? Ketika dikatakan misalkan infa'ala nih, huruf tambahannya adalah hamzah dan nun. Maka betul, karena apa? Di wazannya hamzah dan nun dibuang jadi fa'ala. Di mauzunnya hamzah dan nun juga dibuang jadi sisa kasaro gitu ya. Ada dua-duanya, di mauzun hamzah nun ada, di wazannya hamzah dan nun ada. Nah, begitupun dengan yang bab keduanya ini, ifta'ala yafta'ilu ijtama'a yajtami'u. Cari dua huruf yang keduanya ada di wazan dan di mauzunnya. Kalau dikatakan tadi kata Kak Aufa, fa sebagai huruf tambahan di mauzun nggak ada huruf fa ini. Nah, kalau misalkan huruf jim justru sebaliknya. Di sini nggak ada huruf jim di wazan, adanya di mauzun doang. Berarti bukan huruf jim maupun huruf fa. Yang hamzah sudah betul. Satunya lagi huruf apa Kak Aufa? Halo? Ini suara saya kedengaran ya teman-teman? Apa? Dengar. Kedengaran Ustaz. Oh ya, kedengaran. Oh, mungkin kendala ini ya kak Kak sinyal mungkin. Kak Faridah mungkin bisa bantu jawab yang jadi huruf Eh, tambahannya. itu eh Hamzah sama tak. Ya, naam hamzah sama ta. Nah, berarti asal apa? Ijtama'a asalnya adalah apa? Kalau inkasaro kan asalnya kasaro. Ifta'ala asalnya fa'ala. Nah, kalau ijtama'a asalnya apa? Setelah hamzah dan tak dibuang. Jamaah. Nah, jama'ah. Selanjutnya ke Sausan, Kak Sausan. Ya Ustadz, Nah, bab ketiga ada if'ala yaf'alu mauzunnya ihmaro yahmaru. Nah, mana dua huruf tambahannya di sini? dua huruf tambahan di wazan if'ala yaf'alu itu
eh, huruf hamzah sama huruf lamnya Ustadz. Kalau pada mauzunnya huruf hamzah dan huruf ro-nya Ustadz. Ya, benar sekali. Cuma biar tidak terkesan berbeda antara wazan dan mauzun, sebetulnya sama ya. Untuk if'ala yaf'alu dan ihmaro yahmaru itu huruf tambahannya sama, yaitu hamzah dan tasdid. Ya, nggak apa-apa sebut aja tasdid karena tasdid juga itu kan berupa huruf tambahan ya. If'ala yaf'alu ihmaro yahmaru. Ya, berarti asalnya if'ala asalnya fa'ala. Kalau ihmaro asalnya Eh, hamaro Ustadz. ya hamaro ya. Cuman kalau di buku tasrifan versi pesantren Darul Hikmah ya, versi pesantren saya itu fi'il madinya bukan ngambil dari kata fa'ala tapi yang fa'ilanya gitu. Berarti fa'ila hamiro gitu ya. Bukan hamaro tapi hamiro. Jadi ikut yang wazan bab keempat ya kalau di mujarad itu. Dan itu memang kadang kita memerlukan apa namanya zuk ya. Zuk itu artinya perasaan gitu. Cocoknya ini asalnya apa gitu? Apakah hamarokah, apakah hamuro atau hamiro gitu ya. Kalau saya udah merasakan oh ini pasnya emang hamiro gitu ya. Karena di beberapa kosakata Arab itu ada kata hamiro seperti itu. Selanjutnya terima kasih Kak Sausan, Sama-sama Ustadz. Kak Aul ada. Kak Aul. Oh, ini Kak Dimas. Kayaknya baru masuk ya. Apa gimana? Iya, Ustaz. Karena kemarin eh, ada halangan Ustaz untuk hadir. Oh, nah. Sudah ini ya izin sama admin. Soalnya Sudah, Ustaz. ya, soalnya nanti biar nggak ngaruh di absensi penilaiannya juga. Mas Dimas asal dari mana? Kak Dimas Eh, ini dari Palembang, Ustaz. Palembang. Dulu pernah ngaji kitab Nausorok sebelumnya. Eh, dulu awal mulanya itu saat pas saya SMA itu pernah ikut kelas Ustaz, Ustaz. Ialah kelas Nahwu yang angkatan 3. Terus lanjut lagi Oh kelas iya, Sorof iya. yang Ustaz buat juga. Oh ya itu pas awal sekali ya. Iya, yang awal sekali, Ustaz. Ya, itu masa-masa Santripedia merintis itu ya. Alhamdulillah ya, bisa bergabung di kelas Nausorok. Sekarang alhamdulillah sudah ada kelas Zoom meetingnya juga ini. Untuk Kak Dimas tadi sampai mana? Tafa'ala ya. Bab keempat. Tafa'ala ya tafa'alu mauzunnya takallama ya takallamu. Manakah dua huruf tambahannya di sini? Dua huruf tambahannya itu tak sama sabdu yang ada di ain, Ustaz. Iya. Nah, betul sekali. Tak dengan tasdidnya ya yang ada di ain fi'il. Kalau di takallama berarti posisi ain fi'ilnya pada huruf lam. Takallama. Berarti asalnya tafa'ala adalah fa'ala. Kalau takallama asalnya Kalama yatakallamu. Kalama yaklamu, Ustaz. ya tanpa tasdid ya. Kalama ya lamu. Kak Zen, ya terima kasih Kak Dimas. Ini lanjut Kak Zen hadir. Hadirat. Nah, Kak Zen yang bab kelima tafa'ala ya tafa'alu mauzunnya taba'ada ya taba'adu. Mana yang jadi dua huruf tambahan di sini? Tak sama alif dan Tak sama alif. Nah, berarti setelah fa itu. ya berarti asalnya tafa'ala sama taba'ada ini apa? Fa'ala asal dari kata fa'ala, taba'ada dari kata ba'ada. Nah, nggak ada. Nah ini kembali lagi ke Zuk ya karena di kosakata itu menggunakannya bukan ba'ada tapi ba'uda ya fa'ula ba'uda wazan apa
wazan yang bab kelima kalau di mujarodnya ya. Fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu, ba'uda yab'udu ya, ba'uda yab'udu. Oke, terima kasih Kak Zen. Nah, ini untuk kelompok yang ketiga, sulasi mazid bisalasati ahruf. Yaitu dia tambahannya 3 huruf. Ini nambah lagi ya. Babnya ada 6. Nah, nanti cara menentukannya sama seperti tadi ya. Tinggal cari saja mana yang jadi huruf tambahan. Kemudian asalnya apa pasti nanti ketemu. Istaf'ala ya berarti hamzah, sin, sama ta. Dia yang jadi tambahan. Asalnya fa'ala. Istakhroja setelah dibuang hamzah, sin, ta. Berarti jadilah khoroja asalnya. Seperti itu. Nah, ini kemudian untuk beberapa yang mungkin berbeda ya, seperti if au ala, yaf au ilu, i'syau saba, ya'syau sibu untuk mauzunnya. Nah, ini di sini terjadi apa namanya ya? Dua huruf yang sama gitu ya. Dua huruf yang sama. Di sini yang jadi huruf tambahan untuk if au ala dan i'syau saba, yang pertama ada hamzah, bisa dilihat. Kemudian ada waw. Nah, kemudian ada yang disebut temannya ain fiil. Ya, temannya ain fiil. Kenapa kok dikatakan temannya ain fiil? Karena nanti huruf ain fiilnya ini harus sama gitu ya. Untuk wazan ini tuh harus sama si ain fiilnya. If au ala, yaf au ilu, i'syau saba, ya'syau sibu. Nah, pada i'syau saba, ya'syau sibu, yang jadi temannya ain fiil itu adalah huruf shin. Makanya di sini huruf shinnya ada 2. Jadi itulah alasan kenapa di wazan ini, khusus untuk wazan ini dan wazan yang bab ke berapa lagi ya? Yang ke-6 ya nanti. Nah, itu adalah tambahannya, salah satu tambahannya adalah temannya ain fiil. Nanti kalau di bab ke-6 itu bukan temannya ain fiil tapi temannya lam fiil. Nanti kasusnya serupa juga, harus sama hurufnya kalau dikatakan temannya itu. Untuk bab ketiga, if awala yaf awalu, yaf awilu, ijlawada yajlawidu masih sama ya, hamzah dan waw. Dan ini wawunya 2 ya, waw sama tasdid, jadi double. Jadi waw itu sudah merangkap 2 huruf, kemudian ditambahi hamzah jadi 3. Asalnya fa'ala jalada. Kalau yang bab kedua fa'ala asyaba. Untuk bab keempat ini ketukar ya dengan bab kelima. Ini if'ala, yaf'alu, itu bab keempat. Mauzunnya yahmaro, yahmaru. Agak panjangkan ya. Kalau yang sebelumnya kan ihmaro, kalau ini ihmaro. Hamzah, kemudian alif dan tasdid ya. Itu huruf tambahannya 3. Untuk yang bab kelima ada hamzah, ada nun, sama iya ilhaq. Ya, iya ilhaq itu alif bengkok, kalau teman-teman mungkin lebih kenalnya alif bengkok ya. Nah, baru ini yang bab ke-6 sama kasusnya seperti di bab yang kedua, hamzah, nun, sama temannya lam fi'il. Ya, if an lala, yaf an lilu, if an sasa, yak an sisu. Yang jadi temannya lam fi'il di sini adalah huruf sin. Jadi huruf sinnya 2. Asalnya apa? Fa'ala ko'asa. Kalau yang if anla dan islanko asalnya fa'ala salako. If ala dan ihmaro, nah ini sama fa'ilah hamiro seperti yang di bab kelima tadi. Oke, teman-teman, apa ada pertanyaan sampai sini dulu ya untuk sulasi mujarad sama sulasi mazid ini? Ya, nanti apa ya, di pertemuan ini teman-teman fokusnya ialah mengetahui huruf tambahan dari setiap wazan gitu ya. Karena ini nanti juga di kalimat-kalimat itu kalau dianalisis ya, nanti kembalinya ke wazan-wazan ini. Misalkan pada kata alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah ketika kita membahas sorof, maka yang akan kita analisis adalah dia sigotnya apa yang pertama. Kemudian dia ikut wazan apa. Seperti itu. Kemudian
dia kelompok sulasi mujarod atau sulasi mazid. Nanti pertanyaannya seperti itu. Alhamdu itu nanti sigotnya ketemunya adalah masdar, ya. Kenapa kok masdar? Karena eh, ketika dia ditasrif dari hamida yahmadu hamdan. Nah, hamdan ketemunya kan. Nah, maka hamdan ini adalah sigot masdar. Loh, kok beda? Alhamdu sama hamdan kan beda. Ya, memang beda. Cuma yang menyebabkan berubah dari hamdan ke alhamdu itu adalah nahwu. Yang pertama, dia ditambahi alif lam sehingga tanwinnya hilang. Jadi alhamda. Kemudian kok dibaca alhamdu? Nah, ini gara-gara nahwunya nanti juga ini. Karena dia posisi jadi mubtada, yaitu kedudukan yang berada di awal kata, dan setiap kalimat isim yang berada di awal kata itu wajib di domah gitu. Makanya dibacanya alhamdu. Dari hamdan ke alhamdu. Tapi sigotnya masih sama, yaitu masdar gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari alhamdu ketika kita membahas dalam ranah sorof, wazannya ikut wazan apa? Nah, maka kita tadi kan sudah ketemu ini hamdan, berarti mengikuti wazan fa'lan, hamida yahmadu hamdan, alim fa'ila yaf'alu fi'lan, fi'lan berarti hamida yahmadu hamdan fa'ila yaf'alu fa'lan, ya berarti ikut wazan fa'lan sama hamdan. Nah, itu sama kan ya dari segi harokatnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya biasanya itu adalah dia ikut wazan apa tadi sudah ya, ikut wazan fa'lan. Kemudian dia kelompok sulasi mujarod atau sulasi mazid gitu pertanyaannya. Nah, kita lihat dari kata hamida yahmadu kan tasrifannya. Berarti ikut wazan fa'ila yaf'alu. Kita tinggal lihat dia ada huruf tambahan atau enggak. Hamida ini kan 3 huruf asal ya. Ha, mim, sama dal. Enggak ada tambahan apapun. Maka kelompok sulasi mujarod sudah ketemu. Tinggal tentukan babnya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, atau bab berapa. Nah, di sini ketemunya di bab keempat. Hamida yahmadu fa'ila yaf'alu. Nah, nanti disitulah kita belajar sorof itu agar bisa menganalisisnya seperti itu nanti. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan dari teman-teman yang mengganjal mungkin atau yang mau diungkapkan? Ada Ustadz. Ya, silakan Kak Sausan dulu ya, nanti Kak Dimas. Mau tanya yang dari sulasi mazid yang bisa lasatin arufin tuh di if'au alanya itu huruf tambahannya yang mana aja ya Ustaz? Yang if'au ala ini huruf tambahannya adalah hamzah, waw, sama temannya ain fiil. Ya, maksudnya kalau disebut temannya mau dikatakan ain yang awal bisa ataupun ain yang kedua juga bisa, karena ya tidak akan berpengaruh gitu ya. If'au ala i'syau saba. Ini kasusnya Jadi sama ya, nggak gimana? harus ain yang kedua ya Ustaz? Ya, nggak harus ain yang kedua. Ain yang pertama juga bisa masuk ke dalam huruf tambahan gitu ya, karena posisinya sama-sama temannya ain fiil. Oke, makasih Ustaz. Ya, ya silakan Kak Dimas, mau tanya apa tadi? Izin Ustaz, di luar materi boleh nggak Ustaz? Oh ya, gimana? Gini Ustaz, karena kemarin tuh kan awal ikut program dari Santripedia yang Nahwu Angkatan 3 itu kan sudah belajar juga Ustaz. Setelah dari situ kan Ustaz juga sudah buat kelas sorop selama 1 bulan itu Ustaz. Nah, Ya, jadi diriku tuh Maulana tuh udah ikut juga gitu Ustaz. Nah, setelah dari situ karena Maulana tuh ngeliat Santripedia tetap terus melakukan pelatihan untuk nahwu dasar gitu kan, ialah nahwu angkatan 4 dan seterusnya gitu. Jadi Maulana tuh sempat ikut juga di kelas lain gitu kan, di tempat lain gitu. Jadi makanya Maulana tuh nanya, ada nggak kira-kira ya Ustaz, kalau dari Santripedia itu habis dari kelas ini kelas selanjutnya lagi gitu Ustaz. Karena Maulana tuh ngerasa materi ada, tapi ketika pengaplikasian untuk baca kitabnya itu belum bisa Ustaz itu Ustaz. ya, ya. Untuk di Santripedia ini saat ini ya, karena
emang sudah ada perkembangan ya sebetulnya dari yang sebelumnya kita hanya menggunakan grup WhatsApp pembelajarannya, kita sekarang sudah beralih ke Zoom meeting ini sehingga lebih enak ya kalau untuk belajarnya. Cuman untuk kelas lanjutan ini kita masih melihat dari segi peminatnya Kak Dimas ya. Kita masih melihat dari segi peminatnya. Kalau misalkan nanti setelah kita hitung ada banyak yang minat untuk diadakan kelas lanjutan setelah yang dasar ini, kita baru berani untuk mengadakan kelas lanjutan tersebut. Dan beberapa waktu lalu kita memang pernah mau mengadakan kelas lanjutan untuk dari Nahwu dasar ini. Cuman setelah melihat itu peminatnya ternyata sedikit sekali gitu ya. Nah, karena itu setelah kelas yang lanjutan yang kemarin tuh nggak dilanjut lagi karena melihat dari peminat masih sedikit, jadi kita maksimalkan dulu di kelas yang dasar gitu. Setelah mungkin ada banyak yang dari kelas dasar dan mereka minat untuk lanjut, baru kita berani untuk mengadakan kelas lanjutannya. Seperti itu Kak Dimas. Oh ya baik Ustadz. Ya, nanti kalau misalkan dari segi peminat sudah banyak, kita juga pasti buka kok untuk kelas lanjutan. Pasti ya. Nah, itu ya teman-teman untuk materi hari ini. Nah, ini masih ada waktu ya. Seperti janji saya kemarin, saya akan menunjukkan untuk kitab Amsilatut Tasrif. Nah, syukur kalau teman-teman punya buku aslinya ya. Kitab aslinya maksud saya. Biar lebih enak. Nah, ini adalah gambaran atau tampilan dari kitab Amsilatut Tasrif ya. Jadi ini adalah tasrifan lengkap sekali ya. Untuk pemula itu sangat mendukung sekali ya. Kalau saya sarankan teman-teman bisa punya kitab ini gitu ya kalau mau belajar tasrifan. Nah, ini bisa dilihat, ini kelihatan nggak atau kekecilan nggak? Bisa di zoom ya di layar teman-teman juga. Nah, ini tuh adalah tasrifan dari mulai sulasi mujarod ada, sulasi majid juga ada gitu ya. Plus di sini sudah ada bina-binanya. Nah, kenapa kok ini sampai ada binanya kalau di sini ya? Karena memang di tasrifan itu ada beberapa jenis ya. Ada tasrifan untuk bina sohih. Nah, kalau bina sohih itu yang tadi kita bahas ya, kalimat-kalimatnya itu gampang untuk ditasrif. Seperti akroma. Akroma itu gampang ditasrif. Akroma yukrimu dan seterusnya. Alima ya'lamu dan seterusnya. Pokoknya yang tadi contoh-contoh saya cantumkan di layar itu adalah jenis tasrifan yang bina sahih, yang mudah untuk ditasrif. Nah, untuk tasrifan jenis lain seperti di sini ada mudhoaf tulisannya, kemudian ada ajwaf wawi, ada nakis, ada mahmuzfa. Itu bisa dikatakan tasrifan yang cukup rumitnya ya, yang cukup sulitnya karena di situ terjadi kaidah-kaidah yang mungkin ini lebih tinggi lagi ya daripada sekedar kita membahas huruf dasar gitu. Dan nanti teman-teman akan belajarnya di yang sahihnya saja ya. Nah, ini untuk bab yang pertama, at-tasrifu al-istilahi al-babul awal min sulati al-mujarrad. Nah, untuk sahihnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang bawahnya adalah mauzunnya ya. Kalau atas kan ini wazan. Kalau yang bawah ini mauzun. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah, ini sudah berurutan sigot-sigotnya ya. Nasoro fi'il madi, yansuru fi'il mudhari, nasron masdar, mansoron masdar mim gitu ya, dan seterusnya sesuai urutan di di yang tadi sudah dibahas ya, itu berurutan ini di sini. Nah, kenapa di sini dikatakannya at-tasrifu al-istilahi? Karena tasrifan itu ada dua macam ya. Ada tasrif istilahi yaitu yang seperti ini ya, yang ke pinggir ini ya, yang berdasarkan sigot-sigot. Ada juga satunya lagi tasrif lugawi. Nah, kalau tasrif lugawi ini tasrifan yang masing-masing sigot tadi. Misalkan fa'ala. Fa'ala ini kan fi'il madi. Dia punya tasrif lugawinya sendiri gitu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya ya. Menyesuaikan, kalau ini menyesuaikan dengan pelakunya ya, jumlah
pelakunya atau jumlah kata gantinya lah ya. Kalau fa'ala kan dia artinya atau nasoro lah ya. Nasoro kan itu artinya telah menolong dia satu orang laki-laki. Ya dia menunjukkan huwa gitu ya. Domirnya itu huwa. Ada nasoro atau nasortu. Nah kalau nasortu itu menunjukkan aku telah menolong. Pelakunya adalah aku gitu. Jadi menyesuaikan domir ya kalau untuk tasrif logo itu. Domir itu kata gantinya ya, orang yang terlibat dalam kata kerja ini. Nah, untuk babusani min sulasi mujarod, nah ini ada fa'ala yaf'ilu doroba yadribu ketemu di sini. Al-babusalis, nah ini fa'ala yaf'alu fathah yaftahu. Nah, nanti teman-teman belajar di sahihnya apa di yang bina sahihnya ya, di apa jenis tasrifan yang sahihnya saja. Yaitu untuk dasar, untuk yang dasarnya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nanti untuk praktek tasrifannya, insya Allah di pertemuan ketiga besok ya. Ini adalah intro dulu untuk tampilan apa kitab Amsalatu Tasrifnya itu ya seperti ini ya. Jadi nanti membacanya itu full satu apa namanya satu halaman ke pinggir gitu ya. Jadi enggak fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun langsung ke nasara gitu, tapi enggak. Terus sampai ke pinggirnya lagi ini masih apa namanya masih nyambung gitu. Jadi full dipakai satu tampilan lembaran itu ya, terpakai semua ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, yang mau disampaikan atau apa? Silakan. Di sini semuanya pernah ini nggak? Pernah belajar tasrifan atau ada yang belum pernah sama sekali mungkin? Udah pernah, Ustaz. Kak Sudah Sausan, pernah. punya kitab ini nggak? Kitab Amsilah Tasrif. Pakainya kitab ini atau kitab yang bagaimana? Kitab yang lain? Iya, itu ada, Ustaz. Kak Sausan punya. Punya. Terus Kak siapa tadi? Kak Aul yang jawab. Kak Aul ya? Oh ya, Ya, pakai. saya udah pernah belajar tasrifan Ustaz. Kitabnya pakai yang ini. Oh, Kak Putri pakai kitab ini. Iya, Ustaz. Hmm. Kak Aul pakai kitab yang mana? Pakai kitab ini sama. Oh, Juga. sama juga. Ya, Alhamdulillah kalau banyak ya yang sudah punya kitabnya. Dan ini memang insya Allah mudah didapatkan ya. Nah, nanti kita pakai kitab ini saja untuk praktek tasrifannya. Dan untuk nada, nah kalau nada ini terserah sih ya, mau pakai nada atau mungkin nggak pakai. Atau mungkin pernah belajar nadanya seperti apa. Kalau saya ya seperti tadi cara tasrifannya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. Uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu yang versi biasa. Kalau yang pakai nada itu untuk anak-anak sangat cocok ya. Dilakukan seperti gini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu kalau pakai nada ya. Tapi kalau enggak juga enggak masalah ya. Gimana nyamannya saja. Nah, itu seputar tasrif ya. Nanti di pertemuan ketiga kita praktek mentasrif, kemudian di pertemuan keempat kita akan coba praktek lagi tapi langsung ke Arab gundulnya saja ya. Maksudnya nanti tetap dibimbing gitu. Kita akan coba bareng-bareng menganalisis per kalimat ini sigotnya apa, kemudian wazannya apa, kemudian dia kelompok sulasi mazid atau mujarod.
Ya, itu adalah tujuan kita belajar sorof ya teman-teman. Selain daripada kita bisa baca kitab kuning, bisa baca Arab gundul, kita juga bisa menganalisis per kalimatnya. Atau kalau orang-orang itu nyebutnya mengi'robi ya, mengi'robi itu kalau nahwu ya. Misalkan eh, alhamdu mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa masdar ala wazni fa'lan. Ya, biasanya nanti banyak yang mengi'robi seperti itu ya. Nah, nanti kita juga nanti punya versi cara mengi'rob kita sendiri gitu ya. Ini nanti bermanfaat untuk di lomba kitab juga bisa biasanya ya, lomba baca kitab kuning biasanya pertanyaannya sama. Kemudian di apa namanya ketika mengajar atau mungkin untuk pembelajaran juga bisa ya. Nanti praktek belajarnya ya menganalisa seperti itu tadi. Oke, teman-teman sudah cukup sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Ustadz satu lagi Ustadz. Silakan Kak Sausan. Yang kata alhamdulillah tadi itu sifatnya dari kata masdar atau apa Ustadz? Ya, dari kata masdar alhamdu mengikuti wazan apa tadi fa'lan ya. Ya, makasih Ustadz. Hmm. Dari yang lain apa bisa dicukupkan? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, silakan bisa langsung japri saya atau di grup juga nggak apa-apa ya melalui admin Kang Faza. Insya Allah nanti dibantu untuk apa namanya pembelajaran di luar forum ini gitu ya. Saya tunggu kalau misalkan memang dari teman-teman ada yang belum paham, silakan tanyakan saja. Ya, sebelumnya teman-teman kalau tidak keberatan, saya minta ini ya, ambil gambar sebentar untuk screenshot ya. Boleh di open kameranya semuanya. Kak Putri, Kak Aufa, Kak Sausan, Kak Faza, dan yang lain bisa open kameranya ya. Untuk pertemuan pertama kemarin kita belum ambil screenshot ya, lupa. Kita ambil di pertemuan kedua saja. Kak Aufa, Kak Aul, Kak Zain, Kak Zen, Kak Aul. Ya, oke. Bisa ambil gambar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah.